Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Andin. Biasanya aku bawain berita, tapi kali ini beda karena aku hari ini ngadain mini talk show yang temanya faktor penentu perkembangan media dan teknologi komunikasi. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian karena aku bakalan ditemenin sama narasumber aku yang keren banget, yang top abis. Kenapa aku bilang keren dan top abis? Karena narasumber aku ini pernah dipanggil oleh Google. Nah, penasaran kan siapa narasumber aku? Langsung aja kita panggil Kak Fahmi Adimara. Halo Kak. Halo. Oh iya teman-teman, meskipun aku ngadain mini talk show ini ketemu langsung sama Kak Fahmi, tapi kita tetap mematuhin prokes ketat karena kita juga sedang masih berada di masa pandemi COVID-19. Gimana kabarnya Kak Fahmi? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Kesibukannya ini mau menyongsong 2022 sambil nanti mau nobar final AFF nanti malam. Oke. Nah, ini kan Kak Fahmi kan sebagai content creator ya Kak? Sebagai content creator, nah saya juga tahu banget nih Kak Fahmi itu content creatornya sering keluar kota. Nah, selama masa pandemi ini kesibukannya Kak Fahmi sebagai content creator gimana? Apakah berhenti gitu aja sama pandemi atau tetap menghasilkan konten tapi masih di kota Surabaya, Sidoarjo? Kalau awal pandemi kita stop semua nih, Mbak, karena mengikuti peraturan pemerintah yang ada di Surabaya ataupun secara nasional. Tapi karena udah 2 tahun nih, mau nggak mau jiwa kita bikin konten, kita harus tetap bikin konten. Nah, dari konten-konten yang udah ada, ini kita produksi lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan beberapa bulan kemarin ini kan udah mulai agak longgar dengan adanya pengetatan prokes. Kita juga akhirnya bikin dari luar rumah kita, ya paling sekitar Surabaya dan Jawa Timur aja sih. Nah, kakak ini kan sebagai content creator ya. Nah, gimana sih Kak pandangan kakak menurut media? Gimana sih kakak membedakan media dengan teknologi komunikasi itu? Kalau menurutku ya, menurutku dari beberapa sumber yang pernah aku baca, teknologi dan media ini seperti dua mata uang yang saling berkaitan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara teknologi ataupun media, karena bisa dikatakan teknologi adalah sebuah perangkat yang bisa membuat suatu media, Pak. Oke. Nah, ini nih Kak, ngomongin tentang media dan teknologi komunikasi, pasti ada perkembangan antara media dan teknologi komunikasi. Perkembangan media dan teknologi komunikasi pastinya melewati zaman. Ada zaman tanda isyarat, ada zaman bahasa lisan, bahasa tulisan, dan kemunculan retorika. Nah, perkembangan media dan teknologi komunikasi ini juga melewati globalisasi ya Kak. Ngomong-ngomong, kita juga lagi ada di era globalisasi. Dan menurut ahli ini Kak, ada ahli yang bernama Tehranian itu mengatakan katanya tanpa adanya teknologi komunikasi itu nggak akan ada pasar global seperti sekarang ini. Nah, menurut ahli Thomson mengatakan the reordering of space and time brought about by the development of the media is part of broader set of process which have transformed and are still transforming the modern world. These process are commonly described today as globalization, yang artinya nih Kak, gimana sih globalisasi itu dipandang? Itu sebagai ruang dan waktu selalu bertransformasi, selalu berkejaran antara zaman dengan media itu selalu berkejaran gitu Kak. Jadi selalu berkembang sesuai zamannya. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih perkembangan media melalui globalisasi ini? Kalau menurutku sangat cepat sekali ya, terutama beberapa tahun akhir ini. Kalau dulu itu kita katakanlah beberapa 10 tahun yang kemarin nih, kita baru menggunakan teknologi yang namanya internet nih Mbak.
Nah, kalau dulu kan beberapa website doang. Setelah beberapa adanya perkembangan teknologi yang hitungannya dipercepat dengan perubahan waktu, hitungannya apa ya, semakin kesini perkembangan teknologi semakin cepat menurutku. Salah satunya bisa kita lihat kalau dulu kita menggunakan internet itu cuma terbatas beberapa website aja. Sekarang kita bisa menggunakan beratus-ratus bahkan ribuan website yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung kegiatan dan bersosialisasi kita. Nah, ngomongin tentang media dan teknologi komunikasi nih Kak, tadi kan udah melalui globalisasi juga. Apa aja sih faktor penentu yang membuat media itu berkembang? Jadi setauku faktor penentu perkembangan media itu dipengaruhi oleh sosial budaya, terus ekonomi dan campur tangan politik di suatu negara ataupun di beberapa negara. Termasuk penentu perkembangan teknologi itu juga dipengaruhi oleh beberapa negara maju yang udah mengadopsi teknologi yang paling mutakhir. Itu yang jadi penentu perkembangan media. Oke, tadi kan kakak sempat menyinggung faktor penentunya itu ada juga dari pemerintah juga kan Kak. Nah, mengingat juga Indonesia udah pakai sistem e-government. Nah, kakak setuju nggak tentang sistem e-government ini? Ini setuju banget sih Pak. Kenapa kalau boleh tahu Pak? Karena menurutku e-government ini sangat berguna bagi masyarakat tentunya. Ini kan yang bisa jadi sistem yang paling efisien. Jadi efisiensi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat bisa mengakses layanan pemerintah itu 24 jam dalam 7 hari. Jadi full 24 jam itu masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan, dan pemerintahan juga sangat terbantu kan. Kalau dulu kan kita mau ke A ada persyaratan B, nah kita mau ke B ternyata ada persyaratan A. Dari situ orang yang awalnya malas-malasan untuk ngurus ke layanan masyarakat akhirnya sangat terbantu. Termasuk juga informasi yang bisa dikatakan jadi jadi media sosialisasinya pemerintah untuk ke masyarakat itu jadi lebih gampang diakses. Iya sih Kak, kalau ngomongin tentang sistem pemerintah itu emang cocok banget kalau misalkan udah pakai sistem e-government, karena itu salah satu bukti pemerintah untuk meningkatkan inovasinya dengan menggandeng teknologi dan media itu sendiri. Jadi itu benar banget, baik banget. Mungkin bisa nambahin nih Mbak. Iya. Salah satu manfaat yang paling terpenting nih, karena sekarang ini kan zamannya orang butuh kepercayaan nih. Karena sebelum-sebelumnya mungkin orang belum sepenuhnya percaya dengan pemerintah. Dengan adanya e-government ini diharapkan pemerintah ini lebih terbuka terhadap masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi masyarakat tahu nih anggarannya mereka untuk daerah ini seperti apa sih anggarannya. Jadi bisa diserap kemana aja itu. Jadi masyarakat ini jadi lebih puas dan jadi lebih trust kepada pemerintah. Jadi lebih terbuka ya pemerintahan antara ke masyarakatnya sendiri. Oke, nah tadi kakak ngomongin faktor penentu perkembangan media ya Kak. Kalau kali ini aku mau ngomongin tentang faktor penentu teknologi komunikasi. Faktor penentu teknologi komunikasi itu ada 7 teman-teman. Kalau yang pertama ada sinergi ABC. ABC itu singkatan Kak, academician, birokrasi, dan corporate. Nah, contohnya sinergi ABC ini seperti di India dengan USA dan industri yang ada di USA. Kenapa saya bilang India? Karena di India itu ratusan ribu orang itu pengen masuk ke salah satu kampus swasta yang ada di sana Kak. Setelah lulus dari sana, mereka nanti akan dipindahkan ke USA, dan dari USA itu mereka akan dipilih secara langsung oleh industri-industri teknologi yang ada di USA. Jadi itu contoh sinergi ABC. Nah, yang kedua ada sinergi industri dan birokrasi. Contohnya nih, ada Kominfo yang memaksimalkan sumber daya manusia
dan investasinya. Nah, yang ketiga ada sinergi industri dan birokrasi. Itu contohnya seperti Huawei yang mengajak kerjasama Indonesia untuk membangun kerjasama untuk menciptakan suatu teknologi terbaru. Nah, yang keempat ada sinergi akademisi dan birokrasi. Contohnya pembinaan riset yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima ada sinergi antar industri. Contohnya bisnis para konten provider. Nah, yang keenam ada sinergi antar akademisi. Contohnya untuk yang sinergi antar akademisi ini adalah transfer pembelajaran kognitif dan seperti sekarang ini Kak, seperti yang saya sedang lakukan akhir-akhir ini. Karena masa pandemi jadi harus melaksanakan pendidikan jarak jauh. Jadi cuman berdasarkan sinyal media kayak gitu. Jadi cuman bergantungnya sama itu aja gitu. Nah, yang terakhir ada sinergi antar birokrasi. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Jepang dan Kominfo dengan Ditjen mengadakan jaringan internet di sekolah pelosok agar sekolah-sekolah di Indonesia itu lebih tepat sasaran, jadi lebih merata gitu Kak. Jadi lebih semuanya bisa ngerasain gimana pendidikan yang layak. Jadi itu lebih sering digiatkan untuk pemerintah sendiri. Nah, ngomongin tentang faktor, pasti ada faktor yang mempercepat suatu perkembangan media dan teknologi komunikasi. Kalau yang Kakak tahu, faktor apa aja sih Kak yang mempercepat itu semua? Kalau menurutku ya, yang aku rasakan beberapa tahun belakang ini, yang paling signifikan adalah kita bisa tahu penggunaan alat komunikasi. Katakanlah kita, contohnya HP nih, yang dulu cuman HP poliponik, sekarang udah berkembang menjadi HP yang bisa kita manfaatkan, bisa menyerupai sebuah PC. Bisa dikatakan HP tersebut sebagai smartphone. Nah, dari situ kan bisa kita sangat terbantu dengan adanya smartphone ini, baik melalui kegiatan kita, pekerjaan kita, cara kita bersosialisasi dengan orang yang jauh di sana. Kalau dulu kan kita pengen komunikasi itu sangat terbatas banget. Dengan adanya smartphone dan jaringan internet kita sangat terbantu. Yang kedua adalah demografi yang diisi oleh anak-anak muda. Kalau dulu kita bisa lihat nih, orang atau umur yang mengadopsi perkembangan internet itu bisa dikatakan anak-anak muda. Gampangannya kita bisa melihat banyaknya para gamers, banyaknya anak-anak muda yang bikin konten di sosial media. Dan gak menutup kemungkinan juga ada faktor pendukung dari sosial budaya negara itu sendiri. Apakah negara itu masih berkembang atau masih dia udah termasuk negara maju, itu bisa jadi faktor pendorong untuk berkembangnya teknologi media komunikasi. Oke, nah karena perkembangan media dan teknologi komunikasi itu semakin pesat ya Kak, tentunya ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, menurut Kakak apa sih dampak negatif dan positif yang dihasilkan dari media dan teknologi komunikasi? Dampak negatif sama positifnya sebenarnya banyak banget, Mbak. Yang paling menonjol adalah kita bicara dampak positif dulu nih ya. Iya. Dampak positif yang pertama adalah dengan adanya perkembangan tadi seperti yang aku jelaskan tadi, kita bakal mendapatkan informasi yang banyak banget. Jadi kalau dulu kita nyari informasi kan harus beli koran dulu, harus ke perpustakaan dulu. Sekarang kita cuma buka HP, kita dapat ribuan informasi yang bisa kita dapatkan secara gratis. Terus yang kedua adalah kita bisa mempermudah kegiatan kita, pekerjaan kita, terus kita bersosialisasi sama orang yang di luar benua sana. Kalau dulu kita harus, misalnya nih, pengen ketemu teman yang ada di Amerika, kita harus melakukan perjalanan, harus ngeluarin kos yang banyak. Sedangkan sekarang kita cuman bisa
dengan modal adanya internet dan smartphone ini kita bisa datang katakanlah berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar negara kita dengan cuman menggunakan internet dan smartphone tadi. Sedangkan untuk konten-konten ataupun dampak negatif yang yang jadi efek dari perkembangan teknologi media sosial itu juga banyak banget. Salah satunya mungkin dengan adanya informasi yang banyak banget tadi, itu bermunculan konten-konten hoax ataupun yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa itu konten yang merusak bisa dikatakan konten-konten gosip, terus konten-konten yang sumbernya nggak valid, terus ada konten yang katakanlah, karena ini kan internet ini nggak terbatas ya, jadi konten-konten negatif juga ada, kayak misalnya pornografi. Sekarang media sosial yang nggak bisa dibendung nih, ini juga udah mulai kemasukan nih konten-konten pornografi yang mungkin bisa dikatakan orang-orang yang kurang teredukasi bagaimana menggunakan sosial media ini dengan baik dan benar. Itu yang jadi dampak positif dan negatif. Nah, untuk cara mengatasi dampak negatif tersebut gimana, Pak? Kalau untuk cara mengatasinya, kita harus yang pertama adalah memilih-milih nih informasi yang kita terima dari smartphone kita tadi. Karena kita harus melakukan cross check. Paling enggak ini konten ini bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau misalnya kita terpapar hoax ataupun berita yang nggak jelas sumbernya, udah stop di kita sendiri tanpa kita harus meneruskan hoax tadi ke teman-teman kita yang ada di sekitar. Katakanlah paling gampang nih Mbak, kan ada grup keluarga nih. Kalau kita punya grup keluarga, otomatis beberapa kadang orang tua itu kurang untuk melakukan literasi digital, kurang mengecek sumber sumber informasi tadi. Bisa mereka sebar link yang hitungannya nanti bisa merugikan kita. Kita kan banyak banget nih negatifnya internet itu kan, kita bisa nyuri data dari smartphone orang lain dengan cuma menyebarkan link yang berisi phishing. Jadi ketika misalnya di dalam grup keluarga ini ada salah satu yang memasukkan link phishing tadi, itu bisa merugikan orang yang ngeklik link phishing tadi. Bisa duitnya habis karena terkuras ATM-nya, terus bisa kemana-mana lah. Nah, tadi kan di awal aku sempat ngomong sama teman-teman aku juga, ngasih tahu gimana sih narasumber aku ini kerennya karena pernah dipanggil sama Google langsung. Nah, kasih dong Kak cerita sedikit aja, kenapa sih kok bisa dipanggil sama Google? Jadi 2017 beruntung bersama 4 orang dari Jawa Timur semua untuk mewakili undangannya Google, mewakili Indonesia. Jadi kita saat itu menghadiri yang namanya Google Local Gates Summit. Sekarang namanya Google Local Gates Connect Live. Jadi kenapa kita sampai bisa diundang? Itu karena kita berkontribusi di salah satu programnya Google Maps. Di situ kan ada titik di Google Maps kan. Nah, kita berkontribusinya adalah seperti kita menambahkan pengalaman kita datang ke tempat di tadi, kita menambahkan foto, kita menambahkan review, ngasih bintang. Nah, informasi-informasi ini yang nantinya harapannya bisa membantu orang lain yang akan datang ke titik tersebut. Jadi hitungannya, tempat ini udah didatengin sama local guides ini atau orang lain, dan akhirnya orang itu kan tanpa berpikir panjang itu bakal menentukan pilihannya tadi. Nah, di sana kita dapat fasilitas secara gratis, mulai dari penerbangan dari Indonesia ke Amerika Serikat, terus kita dapat fasilitas penjemputan, kita dapat hotel, terus kita yang paling menarik adalah selama 3 hari kita ketemu dengan local guides dari seluruh dunia. Jadi saat itu Indonesia itu mengirimkan
yang terbanyak di kotanya 5 orang, padahal dari negara-negara lain itu cuma 2 sampai 3 doang. Ini yang jadi seru adalah kita bisa ketemu sama orang-orang dari seluruh dunia, dan kita juga berdiskusi dengan para engineer software di aplikasi-aplikasi yang ada di ekosistemnya Google. Terus nggak dari situ aja, kita juga akhirnya bisa muter-muter ke Google Campus. Jadi kita diajak muter-muter ke kantor pusatnya Google yang ada di San Francisco sana. Oke, keren banget kan teman-teman. Jujur nih ya, aku sebagai anak Sidoarjo dan Kak Fahmi sendiri itu anak Sidoarjo ya kan Kak? Iya benar. Aku ngaku bangga banget jadi anak Sidoarjo karena ternyata Sidoarjo pernah menghasilkan sesosok cowok yang benar-benar kreatif banget, yang pintar banget, sampai pernah dipanggil ke Google langsung. Nah, teman-teman, untuk sesi mini talk show kali ini cukup berakhir sampai di sini. Saran aku untuk kalian, karena perkembangan media dan teknologi ini semakin berkembang pesat, dan sekarang itu benar-benar eranya era industri digital banget dan era industri 4.0, di mana-mana SDM itu menipis dan SDM itu akan tergantikan oleh adanya teknologi-teknologi. Karena teknologi semakin canggih, pastinya tadi yang udah dibilang sama Kak Fahmi, ada dampak negatif dan ada dampak positif juga. Untuk kalian lebih aware terhadap smartphone kalian, jadi pesan aku, gunain smartphone kalian secara positif agar hidupmu lebih positif. Nah, untuk Kak Fahmi, terima kasih banyak ya Kak udah mengisi mini talk show hari ini. Terima kasih Kak. Buat kalian semuanya terima kasih banyak dan see you next time. Wassalamualaikum.